ku mau menyenangkanmu. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami Gereja Kemuliaan Sion Sudirman lewat ibadah online hari ini. Tema kita hari ini adalah kasih yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Dolfi Sondar. Mari alami dan rasakan hadirat Tuhan lewat ibadah online minggu ini. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami dan jemaat-Mu dimanapun kami semua berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami lagi bisa berkumpul hari ini lewat ibadah online kami ya Tuhan. Kami mohon biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami, sehingga kami dapat menikmati setiap puji-pujian kami, penyembahan kami. Amat terlebih firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar sebentar ya Bapa, sehingga kami bisa menikmati dan merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu yang siap memuji, yang siap menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
Engkaulah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku, Tuhan. Haleluya. Hanya Kau, Tuhan, yang selalu bersama kami, tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kau mengasihi kami, Tuhan. Haleluya. Selama-lamanya hanya Kau, Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu, Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hidup, Allah yang tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Hanya Kau, Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kaulah Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau, layak sungguh. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kaulah Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu.
Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota Gereja Kemuliaan Sion, khususnya kepada Bapak Ibu Gembala, Pak Ian dan Bu Seli yang sudah mengundang saya. Perkenalkan, nama saya Dolphy Sondak dan saya adalah salah satu leader dari The Living Word Community. Kita sebenarnya bertetangga ya, bergereja bersama-sama di Gedung Atria yang di Sudirman. Oke, hari ini saya akan menyampaikan kabar baik buat Bapak Ibu saudara sekalian. Saya dikasih judul, dikasih tema tentang kasih. Nah, kalau bicara tentang kasih ini begitu besar, begitu lebar, begitu luas ya. Nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi ada satu ayat yang luar biasa di dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ini berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, berapa banyak dari saudara sekalian yang sudah begitu hafal dengan ayat ini, dan melihat bahwa ini jadi hal yang biasa-biasa saja ya. Nah, tapi saya mau katakan ayat ini benar-benar luar biasa ya. Banyak orang Kristen hanya melihat kepada tidak binasanya. Padahal sebenarnya ini bukan inti dari keselamatan itu sendiri. Nah, saya belum membahas tentang kasihnya karena ayat ini sendiri ada 3 kata yang sangat luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, yang kedua, dan akan beroleh hidup yang kekal, yang ketiga. Nah, kebanyakan orang-orang itu hanya melihat kepada tidak binasa. Jadi kalau cuma sampai kepada tidak binasa ini pesan tentang keselamatan belum komplit. Pesan tentang kasih Tuhan itu belum komplit, Bapak Ibu. Jadi agama itu seringkali mengatakan bahwa kita perlu bertobat. Kita perlu berbalik kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak masuk dalam neraka. Banyak sekali hamba Tuhan atau orang-orang Kristen dalam mereka menyampaikan kabar baik, sebenarnya bukan kabar baik yang disampaikan. Coba saudara pikir, kalau saudara diberitahu seperti ini, kalau saudara tidak bertobat, saudara masuk neraka. Ini sebenarnya bukan kabar baik yang kedengaran enak ya. Ini kabar buruk, apalagi buat orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, kabar baiknya sebenarnya adalah kita memberitahukan tentang Kristus, apa yang Yesus sudah lakukan di dalam hidup kita. Jadi inti dari keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal di sini di dalam Yohanes 3 ayat 36 berkata begini, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak melihat hidup, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi hidup yang kekal ini apa sih artinya? Seringkali orang mengatakan hidup kekal ini adalah hidup selama-lamanya, nanti di sorga. Tetapi ayat ini jelas sekali berkata bahwa barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Present tense, sekarang. Berarti hidup kekal itu bisa diperoleh kapan? Perolehnya sekarang, bukan nanti. Bukan nanti setelah Anda mati dan kemudian masuk surga, ya puji Tuhan, saudara akan kekal selama-lamanya. Tapi yang hidup kekal ini adalah sekarang. Saudara bisa alaminya sekarang ya. Nah, sebenarnya apa arti hidup yang kekal ini? Di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini Yesus sendiri yang mengatakannya. Ini adalah definisi. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kehidupan kekal itu artinya adalah ada pengenalan akan Bapa dan pengenalan akan Yesus Kristus yang Dia telah utus. Nah, di dalam Alkitab ini kata mengenalnya adalah berasal dari kata ginosko ya. Ini memiliki arti yang sangat dalam. Ini adalah satu hubungan yang sangat intim. Ibaratnya kalau saya sering tanya kepada orang, saya mohon maaf saya pinjam nama Pak Jokowi ya. Anda kenal Pak Jokowi? Saudara akan bilang, saudara akan berpikir sebentar, kemudian katakan,
Ya, saya kenal tapi agak ragu-ragu. Kenapa? Karena sebenarnya saudara tidak kenal. Betul? Saudara hanya tahu. Nah, kenal ini dia siapa yang paling mengenal Pak Jokowi? Pasti istrinya. Istrinya yang tahu luar dalamnya Pak Jokowi. Nah, sebenarnya kata mengenal di dalam Alkitab ini adalah seperti itu. Adalah hubungan yang begitu akrab, hubungan yang begitu kuat. Nah, saudara, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 itu ada seperti ini tertulis bahwa and Adam knew Eve. Ya, di dalam versi King James berkata Adam mengenal Hawa and Adam knew Eve. Tapi dalam bahasa Indonesia lebih bagus. Bahasa Indonesia mengatakan dan maka Adam bersetubuh dengan Hawa, kemudian melahirkan anak-anaknya mereka. Jadi mengenal di sini adalah betul-betul satu hubungan yang sangat intim. Mengenal ini adalah satu hubungan yang begitu kuat, begitu dahsyat sampai betul-betul tahu. Ya, nah ini adalah tujuan kasih Tuhan itu sendiri. Tujuan dari keselamatan itu adalah supaya kita memiliki pengenalan, memiliki hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Amin. Nah, ada beberapa orang yang sudah mengacaukan hal ini dia, dan mereka sering berkata bahwa ya kamu harus bertobat, kalau enggak kamu masuk neraka, atau kamu harus benar-benar menghindari neraka dengan minta ampun kepada Tuhan. Sebenarnya pemberitaan seperti ini dia tidak apa-apa, tidak masalah gitu loh. Tapi alangkah baiknya ketika kita menyampaikan betul-betul kabar baik, apa yang sudah Yesus lakukan buat Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi Yesus memberikan hidupnya agar Anda, agar saya dan saudara dapat mengenalnya secara intim, amat dekat, pribadi dan personal. Nah, jika semua orang pernah menerima pengampunan dosa ya, saya percaya Anda semua sudah lahir baru, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau cuma sampai di situ, Anda cuma mengenal bahwa oke, saya selesai dengan keselamatan, saya sudah selamat, puji Tuhan. Cuma sampai di situ, Anda kehilangan esensi dari kasih Kristus. Anda kehilangan inti dari keselamatan itu. Ya, Anda belum mengenal kasih Allah yang sesungguhnya. Meskipun sebenarnya saudara, kabar itu adalah kabar baik ya. Kalau misalnya kita bilang, oh, Anda terhindar dari neraka, itu kabar baik juga sih sebenarnya. Tapi tidak sampai di situ. Nah, banyak orang-orang juga mengatakan bahwa ketika saudara sudah selamat, sudah terhindar dari neraka, saatnya Anda melayani, Anda masuk dalam pelayanan seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan inti dari pesan yang Yesus sampaikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tujuannya adalah apa? Hidup yang kekal. Kasih Tuhan itu tujuannya adalah untuk hidup yang kekal. Nah, tadi saya sudah katakan hidup yang kekal itu adalah hubungan ya. Kita mengenal betul-betul siapa Tuhan. Jadi, jika Anda belum mengalami hubungan seperti ini dengan Tuhan, Anda kehilangan apa yang artinya hidup kekal ini. Nah, saudara, dosa itu bukanlah tujuan utama kedatangan Yesus ya. Dosa itu sebenarnya adalah menjadi penghalang, betul? Antara Bapa dengan kita umat manusia. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada penghalang yang besar, yaitu dosa. Nah, Yesus datang ke dunia ini dia untuk mengangkat semua penghalang itu. Dia ditanggungan kepada Yesus supaya apa? Supaya saya dan saudara langsung bisa datang kepada Bapa, langsung bisa mengenal kepada Bapa. Amin. Karena kasihnya. Ya. Tapi banyak sekali orang-orang saat ini dia masih melihat kepada penghalang itu. Masih melihat kepada dosa, masih melihat kepada sakit penyakit, masih melihat kepada kekurangan. Itu penghalang-penghalang yang sebenarnya sudah diangkat oleh Yesus karena kasihnya. Tapi seberapa banyak orang yang masih melihat seperti itu? Nah, apakah saudara juga salah satu yang termasuk masih melihat ada penghalang, masih melihat ada dosa dan lain sebagainya? Kalau saudara fokus kepada dosa, fokus kepada sakit penyakit, fokus kepada kekurangan, saudara kehilangan kasih Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena kasih Kristus itu dia sudah dicurahkan kepada kita, dosanya sudah
singkirkan supaya kita bisa mengalami hidup yang kekal, mengalami pengalaman bersama-sama dengan Bapa itu, ya. Amin. Jadi semua ini sudah ditanggung oleh Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Anda sudah sembuh, amin. Oleh Dia yang tadinya kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya, itu betul-betul terjadi. Harusnya betul-betul terjadi dalam hidup saudara dan saya, amin. Di dalam Yohanes 3:16 tadi berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah. Nah, ini saudara bicara tentang kasih Allah kepada kita, kepada saya dan saudara. Bukan bicara tentang kasih kita kepada Tuhan. Ya, yang pertama-tama bicara ini karena begitu besar kasih Allah adalah kasih Allah kepada saya dan saudara. Nah, jadi pesan tentang kasih Allah ini sekarang ini telah berubah menjadi pesan perbuatan. Perbuatan kita terhadap Tuhan. Apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Banyak orang ketika sudah selamat, kemudian disuruh oleh nggak tahu siapa ya. Saya harap di tempat Bapak Ibu sekarang ini tidak ada langsung, oh kamu harus pelayanan, kamu harus ambil bagian dalam pelayanan. Ya, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan sangat-sangat menginginkan dirimu sendiri. Sangat-sangat menginginkan hubungan ini, bukan pelayananmu. Saudara masih ingat cerita tentang Maria dan Marta? Di mana Maria itu betul-betul duduk di bawah kaki Yesus. Dia mau ngobrol, bercakap-cakap. Sedangkan saudaranya Marta sibuk melayani, sibuk. Nah, apakah kehidupan saudara sekarang ini adalah sibuk dalam pelayanan? Atau saudara mau sibuk dengan duduk di bawah kaki Tuhan? Mau menerima, haleluya, menerima kasihnya Tuhan, ya. Puji Tuhan. Jadi kalau sekarang ini dia banyak orang mengatakan bahwa kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu harus begini, harus begitu. Itu sebenarnya bukan pesan yang sebenarnya. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata bahwa Allah adalah kasih. Ya. Kodrat dan karakter Allah itu adalah kasih. Jadi bukan karena perbuatan kita untuk menarik kasih Tuhan, tapi Dia betul-betul sudah mencurahkan kasihnya kepada saudara saya. Ya. Jadi kasih Allah itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan bagi Allah. Kasih Allah bukanlah sesuatu yang dituntut dari Anda, dari diri kita, melainkan sesuatu yang didemonstrasikan kepada kita. Amin. Jadi kasih Allah itu didemonstrasikan kepada saudara. Ya. Saudara tahu di dalam Galatia 1 ayat 6, Paulus terheran-heran. Dia bilang, saya heran kamu itu berbalik dari Injil Kristus, berbalik kepada Injil yang lain. Setelah kamu mendengar Injil Kristus, kok sekarang kamu mendengar Injil yang lain? Nah, apa itu Injil Kristus? Apa itu Injil yang lain? Injil Kristus itu adalah kabar baik, kan? Jadi kabar baik tentang Kristus. Sedangkan Injil yang lain kabar baik tentang hal yang lain. Ya, kabar baik juga sih, sama-sama kabar baik. Tapi itu bukan kabar baik yang sesungguhnya. Kabar baik yang sesungguhnya adalah kabar baik tentang apa yang sudah Yesus lakukan kepada saya dan saudara. Di atas kayu salib Dia sudah menebus dosa-dosamu. Itu adalah Injil Kristus. Tetapi kalau kemudian saudara dikatakan, oh saudara harus melayani, saudara harus bikin begini, saudara harus kasih persembahan yang banyak dan lain sebagainya, itu Injil yang lain. Itu berdasarkan perbuatanmu. Nah, tidak salah seperti itu saudara, tapi itu adalah buah hasilnya, ya. Jadi ketika kita menerima kasih Allah, sebenarnya saudara sementara menemukan tujuan hidupmu. Nah, ini yang perlu kita beritahukan kepada banyak orang, ya. Kita perlu kasih tahu kepada orang-orang bahwa Tuhan itu sudah begitu mengasihi kita. Anaknya Dia kasih kepada saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami hidup yang kekal, yaitu hubungan itu. Amin. Hubungan yang begitu intim kita alami bersama dengan Tuhan. Akhir-akhir ini saya tahu begitu banyak orang yang kehilangan hubungan intim ini dengan Tuhan. Orang-orang begitu banyak sibuk dengan pelayanan, sibuk melayani siapapun, ya, termasuk mungkin melayani saudara sendiri, melayani siapa, tapi kita lupa bahwa yang paling utama itu adalah kita datang kepada Dia selalu, kepada Tuhan. Ya, tidak usah panjang-panjang. Saudara, kemarin saya sempat sampaikan kepada beberapa rekan-rekan bahwa doa yang paling indah itu, hubungan yang paling indah, doa itu adalah hubungan dengan Tuhan, ya. Yang paling indah itu adalah ketika Anda datang kepada Dia dan katakan, Bapa, aku
aku menerima kasih-Mu. Oleh sebab itu, aku sekarang bisa mengatakan, aku cinta Engkau. Aku mengasihi Engkau. Wow. Ketika saudara datang kepada Dia dengan hanya mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku, dengan segenap hatiku, dengan segenap rohku. Tiba-tiba saudara tidak tahu, saudara mau doakan apa lagi? Ya, tiba-tiba sakit penyakit hilang, sembuh. Tiba-tiba seluruh keperluan saudara dipenuhi. Tiba-tiba ada jalan keluar. Hanya dengan mengatakan, Bapak, aku mengasihi Engkau karena aku menerima kasih-Mu. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi ini adalah kabar yang baik buat Bapak Ibu Saudara. Nah, kabar yang baik ini adalah Tuhan sangat mengasihi dirimu. Dia memberikan anaknya untuk buat siapa? Buat saya dan buat saudara. Dan sekarang ini Tuhan tidak marah kepada saudara. Amin. Dia tidak marah. Jadi kalaupun saudara jatuh bangun di dalam dosa, Tuhan itu tidak akan ada artinya apa-apa lagi buat Tuhan. Karena apa? Dosa itu sebenarnya sudah disingkirkan. Tapi ada konsekuensi di dalam perbuatan dosa ini. Betul? Saya tidak katakan ini dia untuk saudara, this is not license to sin. Bukan izin untuk saudara berbuat dosa. Tidak. Tapi ketika saudara mengenal Kristus, mengenal Bapa, mengenal Yesus, menerima kasih-Nya itu, saya jamin saudara tidak akan tahan untuk hidup di dalam dosa. Saudara akan cepat-cepat bangkit dan berbalik seperti anak yang hilang, datang kepada Bapaknya, memiliki hubungan kembali dengan Dia. Amin. Tuhan mau bergaul dengan kita sendiri ya, dengan saudara dan saya. Karena apa? Karena Dia mengasihimu. Jadi kebanyakan orang ini percaya bahwa kebenaran ini dia adalah kebenaran yang sebenarnya paling hakiki ya saudara ya. Ini inti seluruh kehidupan kekristenan kita ya. Ya, puji Tuhan. Oke, saya lanjut sedikit. Ya, ketika saudara mengatakan Bapa aku mengasihimu, Bapa aku mencintaimu, saudara tiba-tiba itu saudara sementara diikuti oleh kebajikan kemurahan Tuhan, saudara sementara diikuti oleh kesembuhan, diikuti oleh kemakmuran, kesembuhan dan segala hal yang baik Tuhan curahkan kepada saudara. Amin. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya karena kebutuhan. Saudara, mereka datang dan bilang, dari satu ibadah ke ibadah yang lain, mungkin dari acara satu Zoom kepada Zoom yang lain, hanya untuk supaya apa? Bagaimana caranya membuat Tuhan itu bergerak dan mencurahkan berkat-Nya. Padahal segala berkat rohani dalam kerajaan surga Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Amin. Yes. Karena kasih-Nya juga. Ya. Nah, saudara, berhentilah untuk melakukan hal-hal seperti ini dia. Berhentilah untuk mencari-cari berkat ini. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu itu semuanya itu akan ditambahkan. Ini terbalik. Orang-orang kebanyakan mencari sesuatu yang ditambahkan itu daripada mencari kerajaan Allah, daripada mencari kebenarannya. Nah, ini formula yang terbalik dari firman Tuhan ini dia ya. Nah, stop hal-hal seperti itu dia dan mulailah mengasihi Tuhan dengan kasih-Nya Dia juga. Amin. Kita dapat mengasihi orang-orang juga menggunakan kasih Dia. Ya. Dan saudara bisa berkata, Tuhan, ini aku ada hal-hal yang saya butuhkan di dalam hidup saya, tapi saya rasa itu bukan masalah besar lagi. Karena aku mengasihi Engkau, aku tahu bahwa Engkau sangat mengasihi aku, makanya seluruh kebutuhanku Engkau cukupkan. Amin. Ya. Jadi inilah inti dari kehidupan kekal itu. Daripada saudara mengeluh, daripada saudara menangis, meraung-raung, memohon-mohon kepada Tuhan, saudara hanya perlu merubah pikiran bahwa Dia begitu besar mengasihi kita. Anaknya sudah diberikan, apalagi yang Dia mau berikan? Apalagi hal-hal yang lain? Kalau anaknya saja Dia berikan, apalagi hal-hal yang lain ya? Nah, jadi kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan. Jadi kita bukan orang-orang yang melakukan. We are not human doing, but we are human being. Amin. Bukan orang-orang yang melakukan sesuatu untuk meraih, tetapi orang-orang yang sudah menjadi, sudah menerima kasih, sudah menerima berkat, sudah menerima kesembuhan dari Tuhan.
Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai perbuatanmu, pelayananmu itu menggantikan hubungan intim saudara dengan Tuhan sendiri. Amin. Pelayanan kita tidak akan pernah bisa menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara bisa melayani ketika saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika saudara melayani dalam kondisi kosong, tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, saudara akan kosong dalam melayani juga. Tetapi ketika saudara penuh dengan Tuhan, saudara akan melayani dengan berapi-api, hidup orang lain diubahkan, hidupmu pun diubahkan. Amin. Puji Tuhan. Nah, ada satu ketika saya pernah mendengar seorang pendeta berkhotbah, dia katakan begini, satu-satunya kebenaran kenapa saudara ada di dunia ini, karena tujuannya untuk saudara bisa memenangkan orang lain untuk Tuhan. Nah, saudara, kalau kebenaran ini benar-benar suatu kebenaran, bagaimana dengan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa tidak ada orang yang menuntun untuk datang kepada Tuhan. Betul? Ya, mereka tidak ada orang yang perlu disembuhkan, perlu ditengking. Tidak ada iblis yang sebenarnya mengganggu mereka, tidak ada perlu ada iblis yang perlu diusir sebenarnya. Mereka tidak perlu pakaian dan makanan, semua sudah disediakan oleh Tuhan. Betul? Ya, jadi Matius 6 ayat 11, doa Yesus tentang berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, itu tidak relevan di zaman Adam dan Hawa. Betul? Adam dan Hawa tidak perlu mengikuti doa ini. Berikanlah kepada kami makanan minuman kami yang secukupnya. Ini tidak berlaku bagi Adam dan Hawa. Kenapa? Karena iklimnya sempurna. Mereka tinggal petik buah, makan, kenyang. Puji Tuhan ya. Nah, jadi kita tidak perlu mencari hal seperti itu dia ya. Ya, mereka tidak perlu berdoa untuk satu kesembuhan, tidak perlu dengan hati yang hancur, terus mengingat-ingat hal-hal yang sakit hati dan lain sebagainya. Ini Adam dan Hawa itu memiliki semua apa yang Tuhan mau mereka miliki. Dan sekarang ini juga sebenarnya saudara, kalau saudara bisa melihat, saudara juga sedang berada di dalam Firdaus, mengalami apa yang namanya surga di bumi ini. Amin. Karena ini yang menjadi keinginan Yesus, karena kasihnya dia mau saudara mengalami segala hal yang Adam dan Hawa pernah alami. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Wahyu 4 ayat 11 berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi Anda dan saya diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Amin. Ya, karena apa? Karena Dia mengasihi, maka Dia menciptakan saya dan saudara. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita berbalik mengasihi Tuhan. Jadi tujuan saudara hidup di dalam dunia ini dia bukan lagi untuk mau ngapa-ngapain, mau cari ini dan cari itu. Tapi saudara perlu mencari kebenarannya, mencari kerajaan Allah, mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Dia, mengasihi Tuhan. Itu tujuan utamamu. Amin. Oke, saya mau akhiri dengan satu kesaksian Bapak Ibu ya. Di dalam di Amerika itu ada seorang wanita yang entah kenapa dia bunuh seorang bapak dari satu keluarga. Jadi dia jahat sekali dan dia bunuh bapak itu sampai kemudian bapak itu meninggal. Dan apa yang terjadi? Wanita ini kemudian ditangkap dan kemudian dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi selama menjatuhi hukuman mati ini tidak seperti besok langsung hukuman mati, saudara. Tapi hukuman mati itu dia nanti akan 10 tahun ke depan. Ya. Nah, ibu ini ditaruh di dalam penjara yang betul-betul punya satu tempat yang terisolasi. Tidak ada orang yang bisa dia ngomong. Ya. Makanannya hanya disodorin lewat bawah. Dia tidak bisa bicara dengan sipir, dengan siapapun. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia ada radio, dia bisa dengar. Nah, kemudian ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa tujuan hidupmu di dalam dunia ini adalah sebenarnya saudara menerima kasih Tuhan itu dan saudara bisa berbalik untuk mengasihi Dia. Ketika ibu ini dia berpikir seperti ini, dia menerima satu pewahyuan yang luar biasa. Dia lahir baru dan dia betul-betul dia menerima kasih Tuhan. Dan dia katakan,
Wow, dia tulis satu surat kepada hamba Tuhan ini yang menyampaikan berita ini kepada dia. Dan ini saya bacakan sedikit ya surat dia ya. Dia katakan begini, Pak Pendeta yang terkasih, saya dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan. Sejak melakukan kejahatan ini, saya telah dilahirkan kembali dan dipenuhi Roh Kudus. Saya tinggal di sel isolasi tanpa siapapun untuk diajak bicara. Mereka menyelipkan makanan saya di bawah pintu dan saya tidak pernah meninggalkan sel saya. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun meminta Tuhan untuk membunuh saya. Dengan mengatakan, tolong, biarkan saya mati dan pulang Tuhan. Sepanjang hidup, aku hanyalah masalah. Saya mempermalukan keluarga saya dan merusak pernikahan saya. Anak-anak saya sendiri malu dan menolak untuk melihat saya. Tidak hanya itu, tapi aku membunuh seseorang dan melukai keluarganya. Meskipun saya telah dilahirkan kembali sekarang dan mencintai Engkau Tuhan, saya masih terus saja menguras pajak negara. Karena negara harus membayar makan minum saya. Lebih baik lintah ini Tuhan, saya ini mati dan pergi. Kepada siapa saya dapat memberikan kesaksian? Tidak ada penjaga atau narapidana. Tidak ada narapidana lain di sini. Jadi saya benar-benar tidak memiliki tujuan hidup. Kemudian saya mendengar ajaran Anda di radio. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya memahami bahwa saya dilahirkan kembali karena Tuhan mengasihi saya. Saya benar-benar dapat memberkati dan melayaninya dengan mengatakan, Bapa, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Sekarang saya punya tujuan hidup. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya bebas. Saya lebih bebas di sel penjara ini daripada yang pernah saya pikirkan. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Wanita dalam kurungan isolasi ini dia mengalami lebih banyak kebebasan daripada orang-orang yang mungkin ada di dalam dunia ini dia. Kenapa? Karena dia menemukan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara, ketika Anda dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang begitu intim, Tuhan itu diberkati. Saudara, wow, saudara bisa memberkati Tuhan. Haleluya, dahsyat ini dia. Ya, dan hidupmu akan berubah, Anda akan berubah. Kenapa? Karena Anda diresapi dengan stabilitas dan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, ya. Anda dapat dengan berani dan jujur mengatakan, apapun yang terjadi, saya akan berhasil karena Tuhan mengasihi saya. Amin. Jadi jika ini saudara bisa mendapatkan pewahyuan hal ini, bahwa saudara dikasihi, tujuan hidupmu adalah kembali mengasihi Tuhan, kembali kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku, aku mengasihi Engkau dengan segenap kekuatanku, dengan segenap akal budiku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar, begitu dahsyat. Luar biasa saudara, ini tujuanmu. Hari ini kabar baik buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin kehilangan tujuan hidup. Saya mau sampaikan, ini adalah tujuan hidup kita. Kembali menerima kasih-Nya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal, bisa mengalami kehidupan yang kekal, bisa mengalami hubungan yang kekal dengan Tuhan. Hidupmu akan berubah. Bapak Ibu, saya percaya Roh Kudus akan terus menerangi hati saudara, memperlihatkan betapa besar kasih-Nya, dan saudara hanya bisa mengatakan, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur pada Engkau. Mari kita berdoa. Bapa, aku bersyukur kepada Engkau, terima kasih. Hari ini kami sudah menerima kasih-Mu yang besar. Tidak peduli dengan masa lalu kami ya Tuhan, tidak peduli pun dengan masa sekarang kami ya Tuhan. Mungkin saat ini kami ada di titik yang paling hancur sekalipun ya Tuhan. Mungkin bisnis kami atau apapun, hubungan ada yang retak.
bisnis, pekerjaan ada yang rusak ya saudara. Bapak terima kasih, tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang sudah mengasihi kami, dan Engkau yang sanggup mengubahkannya semua itu ya Tuhan. Dan kami tahu tujuan hidup kami sekarang ini adalah kembali Tuhan kepada Engkau. Dan kami boleh datang kepada Engkau dengan berani dan mengatakan, Yesus, Bapa yang baik, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami lebih dalam lagi mengenal akan pribadi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, shalom. Shalom, sebab Dialah Allah yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama kita akan pujian. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan.
Keluargaku, jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Dia bersama dengan keluarga-keluarga di rumah kita masing-masing. Kita sudah bersekutu bersama. Mari saatnya kita bangkit berdiri, kita bergandengan tangan, dan kita siap menerima berkat Tuhan. Mari siapkan hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati dan terus diberkati, kita katakan amin. Selamat memasuki minggu yang baru. Tetap terus percaya kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, kesembuhan, pemulihan, terobosan buat kita semuanya. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.